Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ketegal Studio. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang pembuatan tampak samping kanan. Setelah kemarin kita telah bersama-sama membuat tampak depannya, dan sekarang kita akan membuat untuk tampak sampingnya. Oke, untuk videonya kita langsung saja. Let's go. Baik, setelah kita membuat tampak depannya, kita akan melanjutkan untuk pembuatan tampak samping kanannya. Dan tampak samping kanan ini seperti biasa kita sepakat untuk mengcopy terlebih dahulu denah dan denah rencana atapnya. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama, seperti biasa kita freeze terlebih dahulu untuk bagian-bagian yang tidak kita perlukan di sini agar proses pengkopiannya itu tidak terlalu berat. Baik, setelah itu kita copy saja dengan cara CO enter, klik dan tarik, kemudian klik lagi, dan setelah itu kita preview saja layernya dan otomatis akan kembali ke posisi normal. Dan kita rotasi untuk rotasinya pastikan posisi sebelah kanan dari denahnya ini berada di bawah seperti ini. Posisi sebelah kanan denahnya itu berada di bawah. Kemudian kita letakkan untuk atapnya, kita posisikan di atas dari denah. Kemudian kita buat tampaknya itu bersebelahan di tampak depan yang kemarin kita buat agar di sini bisa saling koneksi. Langkah pertama seperti biasa kita buat terlebih dahulu untuk elevasi jalannya. Klik, kita samakan seperti yang ada di tampak depannya. XL enter, V enter. Klik untuk bagian luar dari tampaknya, bagian luarnya, kemudian kita potong saja. Kemudian kita break dengan cara BR enter, klik dan tarik. Di sini juga sama, klik dan tarik. Hapus saja garis yang tidak diperlukan. Dan setelah itu kita buat untuk garis di sini. Kita bisa buat karena di sini ada sayap bagian samping, jadi tampaknya akan terlihat seperti ini. Ini dia sayapnya. Dan di sini ada dinding, cuman tidak terlihat di bagian tampaknya. Dan di sini ada dinding sekitar 30 cm, yaitu dinding yang ini. Kemudian kita offset dengan cara O enter, atau kita buat garis bantu dengan cara XL enter, H enter, kemudian klik dan kita potong dengan cara TR enter, seleksi objeknya, kemudian enter. Dan di sini sudah mulai ada pola dari dinding 30 cm nya. Setelah itu kita gunakan lagi XL enter, H enter, dan kita masukkan untuk di sini XL enter, V enter. Kita akan membuat sketsa untuk list plannya terlebih dahulu. XL enter, H enter. Di sini list plannya, list plan dengan list plan gitu harus koneksi. Kita bisa lihat di sini list plan, di sini juga list plan. Kita buat terlebih dahulu polanya. Kita gunakan XL enter, A enter, kemudian masukkan sudutnya yaitu 30, kemudian enter.
klik di bagian pertemuan antara list plan dengan list plan yang tadi. Kemudian kita potong, TR enter, klik enter, klik saja seperti ini. Dan di sini juga sama, hanya saja untuk list plan di bagian belakang ini kita sepakat untuk menggunakan ketinggian 3,4 meter. Kita buat garis bantunya terlebih dahulu dengan cara XL enter, H enter. Kemudian klik di bagian elevasi nolnya, kita pindahkan garis bantu tadi dengan cara M enter, klik dan tarik ke atas, kita masukkan yaitu 3,4 meter atau di sini saya tulis 3400. Setelah sudah, kita buat lagi XL enter, A enter, min 30 atau kebalikan dari 30 derajatnya tadi. Setelah itu kita potong, TR enter, klik garisnya, garis pembatas, kemudian enter, dan kita potong lagi, seleksi objeknya, enter, klik bagian yang tidak diperlukan. Baik, untuk pola dari list plan-nya sudah mulai terlihat, kita offset dengan cara O enter, kita masukkan angkanya yaitu 20, kemudian kita fillet, kita buat garis penutupnya, garis tertutupnya seperti ini. Dan jika sudah, ini adalah pola dari list plan bagian kanannya ini. Di sini bisa nanti akan kita dapati yaitu kita akan dapati untuk ketinggian dari sopi-sopinya atau dinding sopi-sopinya nanti. Setelah itu kita akan offset, XL enter, H enter, kita akan offset dengan ketinggian ini, dengan ketinggian itu, atau kita copy saja dengan cara CO enter, kita copy segitiga atau kita copy pola dari list plan-nya atau pola dari atapnya, sehingga nanti bisa terlihat dinding sopinya itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat, maka akan terbentuk pola seperti itu, sama seperti yang ada di contoh gambar PDF-nya. Intinya teman-teman bisa buat polanya terlebih dahulu untuk membentuk pola dinding di bagian sampingnya. Kemudian apabila selesai, kita hapus saja untuk garis bantunya. Kita buat tampak yang di sini. Karena ini adalah tampak yang terlihat di sini, otomatis terlihat, dan kita lihat contohnya. Nah, ini yang saya maksud, bagian ini akan kita buat, dan kemudian atap yang ini langsung saja kita buat atapnya terlebih dahulu agar tidak bingung. XL enter, V enter. Seperti biasa kita buat garis bantu untuk list plan atapnya seperti ini. Kita akan membuat bagian kirinya, kita klik di bagian atap sebelah kiri. Di sini juga sama, XL enter, H enter, kita temukan dan kita copy sketsa dari list plan-nya, dan ini sudah mulai terlihat. XL enter, atau pakai fillet saja, F enter, klik dan klik. Sini juga sama, dan kita buat garis bantu lagi untuk bagian dinding sopinya. Kita bisa copy dengan cara CO enter, klik, tarik, dan klik di bagian garis bantu ini. Jika sudah, enter, kemudian hapus. Dan kita hapus saja untuk bagian yang tidak terlihatnya. Di sini karena list plan tidak terlihat, kita hapus saja. Kita hapus juga untuk penutupnya. Nah, setelah sudah, kita hapus saja garis bantunya. Kemudian kita gunakan XL enter, V enter. Di sini ada dinding. Kita bisa lihat dinding, dan kemudian di sini ada dinding juga di belakang.
kita temukan saja dengan cara extend atau EX enter, seleksi objeknya, enter, kemudian klik bagian yang ingin di extend, kita trim saja, kita potong bagian yang tidak kita perlukan. Setelah itu XL enter, V enter. Di sini ada dinding, kita buat garis bantu untuk dindingnya, dinding bagian kiri. Setelah itu kita trim dengan cara TR enter, klik enter, TR enter. Kita hapus saja garis bantunya. Dan di sini mulai terlihat polanya seperti ini, sama seperti di contoh. Kemudian setelah itu kita buat untuk kanopinya. Di sini bisa lihat ada kanopi. Kita kembali lihat ke tampaknya. Di sini kita lihat ada kolom. Kita bisa menggunakan garis bantu untuk membuat kolomnya dengan cara XL enter, V enter. Kemudian kita hapus saja, kita potong untuk garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita bisa lihat ke tampak depannya. Kita samakan dengan cara menggunakan garis bantu, yaitu extra line, kemudian H enter, dan ketemu. Di sini adalah posisi dari kolomnya. Caranya tadi seperti tadi, TR enter, seleksi objek yang ingin kita potong. Saya di sini menyeleksi semua objeknya atau seleksi semua garisnya. Kemudian saya tinggal potong seperti ini. Nah, bila sudah, kita buat untuk di sini kanopi betonnya. Kita bisa membuat XL enter, H enter. Baik, kita bisa menggunakan garis bantu satu-satu saja supaya tidak bingung. Kemudian jangan lupa untuk membuat kolom yang kedua ini atau lapisan kedua yang berada di atas kolom 30-30 nya. Caranya O enter, 50 enter, masukkan ke dalam, klik dan tarik ke dalam, klik dan tarik ke dalam. Kemudian kita gunakan perintah extend dengan cara EX enter, seleksi untuk garis pembatasnya, kemudian kita seleksi garis yang ingin kita extend, kemudian kita trim saja dengan cara TR, klik garis pembatasnya, dan seperti itu. Apabila sudah, dan di sini ada garis bantu untuk kanopi betonnya, kita potong saja di bagian dinding ini. Kemudian kita potong, TR enter, kita potong seperti ini. Kita bisa lihat tampak. XL enter, V enter. Atau kita bisa lebihkan, S enter, kita lebihkan 15 cm, kita tutup garisnya dengan cara line, kita trim. Oke. Setelah itu di sini ada ban-banan, kita seperti biasa kita menggunakan extra line, kemudian H enter, kita buat untuk garis bantunya. Kita bisa lihat contoh lagi di sini. Seperti ini contohnya. Di sini ada offset 5 cm. Kita offset terlebih dahulu, O enter, 50 enter. Kita trim dengan cara TR enter, seleksi garis yang ingin kita potong, kemudian enter, klik dan klik. Kemudian kita trim dengan cara TR enter, seleksi, dan seperti itu. Kita potong saja garis yang tidak kita perlukan. Kemudian di sini kita buat garis bantu dengan cara L enter, klik, tarik ke atas, dan kita bisa trim dengan cara TR enter. Kita potong garis yang tidak kita perlukan. Oke, untuk pola tampak samping kanannya sudah selesai. Dan oh ya, kita lengkapi dengan pembuatan gentengnya dan juga genteng hubungan ini. Kita lengkapi dengan genteng itu. Setelah itu
kita buat notifikasinya. Baik, untuk cara pembuatannya kalian bisa menggunakan extra line seperti biasa. Untuk garis bantu, ketik XL enter, H enter, klik, dan kita offset dengan cara O enter. Kita masukkan angkanya yaitu 20. Kita offset dengan jarak 2 cm. Kemudian kita buat lagi garis bantunya. Kali ini untuk garis bantu yang vertikal, XL enter, V enter, kemudian klik, kita offset dengan cara O enter. Masukkan angkanya yaitu 30 cm atau di sini saya tulis 300 mili. Klik, dan kemudian setelah itu kita bisa buat garis di sini. Kita buat garis seperti tadi. Kemudian kita klik garisnya, kita geser sedikit ke kiri. Kita geser sedikit ke kiri. Oke, setelah itu kita buat lagi garisnya. Nah, seperti ini. Maka akan terbentuk pola seperti ini. Setelah itu kita join saja dengan cara J enter, dan garisnya pun akan terhubung seperti ini menjadi polyline. Atau apabila kalian bingung, kalian offset saja O enter, 20 enter, klik, dan di sini kita sambungkan. Kita ulangi lagi, kita hapus saja garis yang ini, kemudian kita offset dengan jarak 20 atau 2 cm. Kita hapus garis bantunya, kita buat garis penutupnya, dan kita hapus untuk garis bantu yang ada di bawah ini. Dan di sini kita tinggal J enter, klik. Nah, seperti itu. Apabila sudah, kita kopikan dengan cara CO enter, klik, dan kita gandakan dengan jumlah yang banyak. Di sini saya gunakan A enter, saya ulangi, maaf, CO enter, klik, tarik, kemudian ketik A enter, masukkan jumlah yang ingin kita kopikan. Di sini saya akan mengcopy dengan jumlah 30. Setelah itu enter, kemudian letakkan di bagian belakang dari sketsa yang kita buat tadi. Dan untuk pola atapnya sudah mulai terlihat, kita join saja dengan cara J enter, klik semua objeknya, kemudian enter. Kita bisa rotasi, kita bisa rotasi dengan cara RO enter, klik, rotasi dengan jarak 30, rotasi dengan sudut 30 derajat. Kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita sesuaikan seperti itu, atau kita bisa pindahkan dengan cara M enter, klik, dan kita klik dan tarik ke atas. Kita masukkan angkanya 30. Seperti itu, dan kita sesuaikan untuk bagian depannya ini. Kita tarik dan pastikan agar siku seperti ini. Kemudian kita buat garisnya lagi seperti ini, dan kemudian kita fillet. Oke, kita mirror saja dengan cara MI enter, klik, dan tarik. Kita hapus untuk bagian yang tidak perlu seperti ini. Kita hapus saja DR enter, kita hapus saja untuk garis yang tidak perlu, dan mulai terlihat polanya. Di sini bisa kita lihat. Kemudian kita akan membuat untuk genteng knocknya. Untuk membuat genteng knocknya seperti biasa, kita menggunakan garis bantu terlebih dahulu, kemudian saya offset,
saya masukkan angkanya yaitu 90, klik, tarik ke atas, dan saya masukkan lagi dengan cara O enter, masukkan dengan jarak 7 cm seperti ini. Kemudian saya gunakan X, L enter, V enter, klik, dan saya masukkan angkanya O enter 90, 100, enter, klik, tarik ke samping, dan polanya seperti ini. Kemudian kalian bisa gunakan ARC, tarik dan klik, dan kita seleksi ARC nya, kemudian kita tarik vertex yang biru-biru ini, vertexnya kita geser sehingga menyentuh bagian tengahnya. Kemudian kita sesuaikan dengan klik vertex yang ada di tengah ini seperti ini. Kita sesuaikan saja. Setelah itu kita bisa gunakan line, kita buat garis, klik dan tarik ke sini. Kita klik lagi garis line-nya, kita pindah posisinya seperti ini. Kita geser agak ke samping kiri. Apabila sudah, kita hapus saja untuk polanya atau sketsanya kita hapus. Kemudian kita mirror dengan cara MI enter, klik dan tarik, kemudian enter, dan kita sesuaikan lagi agar terlihat lebih melingkar seperti ini. Dan setelah itu saya offset dengan jarak 10 maksud saya, klik dan klik dan offset lagi dengan jarak 15, tarik ke atas seperti ini. Kemudian saya buat garis penutupnya, di sini juga sama. Dan setelah itu kita bisa pindahkan dengan cara M. Seperti biasa, kita gunakan shift, klik kanan, kemudian di sini ada match between two point, klik agar bagian berada di posisi tengah, dan seperti ini. Kemudian kita turunkan dengan cara M enter, P enter, enter lagi, klik, kita turunkan dan kita sesuaikan saja di sini. Kemudian kita extend garis seperti ini, TR enter, enter, kita hapus saja garisnya, kita rapikan, X enter, enter, nah seperti ini. Baik, untuk tampaknya mulai terlihat. Kita rapikan lagi. Di sini kondisional saja agar terlihat lebih proporsional gambarnya. Dan untuk tampak samping kanannya sudah mulai terlihat atau terbentuk seperti ini. Kita rapikan untuk garis jalannya, dan setelah itu kita beri warna dengan cara MA enter, klik, seleksi saja semua objeknya seperti ini. Kemudian kita seleksi untuk bagian displangnya, kita ubah ke layer atap seperti ini, dan kita ubah ke layar nomor 43 seperti biasa, 43, kemudian oke. Dan untuk gentengnya kita seleksi lagi. Di sini kita ubah ke warna nomor 9. Ini kita ubah ke warna putih seperti itu. Dan untuk bagian yang ini kita bisa ubah warnanya ke warna nomor 9. Tujuannya agar garis yang nantinya akan di print, garisnya itu akan lebih tipis seperti contoh ini. Dan ini adalah garis utamanya, sedangkan yang tadi adalah garis yang nomor 9 tadi. Jadi garisnya itu lebih tipis seperti itu. Dan ini untuk garis utamanya tadi,
pola tadi. Baik, kemudian kita copy saja untuk garis tebalnya, kita sesuaikan dan oke. Selanjutnya pembuatan notifikasi seperti tadi, seperti kemarin kita copy saja. Untuk kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa kembali atau flashback atau menonton video saya yang sebelumnya. Kita copy saja, klik, kita buat garis. Di sini kusen tidak terlihat, kita hapus saja untuk notifikasi kusen. Kemudian di sini canopy button, kita bisa gunakan line, klik. Kemudian kita ubah layernya ke layer dimensi saja. Setelah itu kita ganti garisnya, kita ganti ke garis hidden. Setelah itu kita copy saja, CO enter, klik, kita copy. Setelah itu kita sesuaikan dengan cara klik dan tarik, kemudian klik lagi, kita sesuaikan. Dan di sini juga sama, di sini ada di sini dan di sini juga sama, di sini ada list blank, klik dan tarik. Dan di sini ada kusen, kita hapus saja karena tidak terlihat. Kita rapikan. Oke. Dan di sini ada genteng knock juga. Kita copy atau kita gunakan XL, enter, H enter, klik. Dan di sini kita copy saja. Kita rapikan lagi. Setelah itu kita gunakan DCO, enter, klik. Dan seperti ini kita masukkan untuk elevasinya. Di sini 5 2 10, ini juga sama 5 2 10. Kemudian oke, kita masukkan lagi garis bantunya atau garis ininya, stripnya, garis bantu. Oke. Di belakang sini juga ada lagi elevasinya. Atau kita cukup untuk sebelah kiri saja, sebelah kanan sepertinya tidak perlu lagi. Seperti ini. Atau apabila ingin memberikan elevasi di sebelah kanannya juga tidak masalah, kita tinggal copy saja, atau kita copy dengan cara CO enter, klik, dan kita taruh di sebelah kanan. Dan di sini bisa kita lihat untuk menunjukkan bahwa di sini ada balok dengan ketinggian 3,3 meter. Dan di sini juga sama, ada knock 2 dan knock 1. Knock 2 yang dimaksud adalah yang di bagian bawah, dan knock 1-nya yang ada di bagian atasnya. Oke, kita lanjutkan. XL enter, H enter, klik. Kita pindahkan dengan cara M enter, kita masukkan angkanya yaitu 3,3 meter. Kita hapus saja untuk kusennya, kita juga hapus yang ini. Kita pindahkan list blank ini ke sini, klik, seleksi, klik dan tarik ke atas. Di sini kita masukkan 3,3 meter atau 3 seperti ini, 3300. Kemudian kita double klik, kita ubah namanya balok. Huruf kapital semua, jangan lupa, balok. Oke,
Di sini ada genteng nok, klik seperti ini. Kita map dengan cara MA enter, klik dan klik seperti itu. Baiklah, setelah itu kita bisa membuat, di sini ada atap genteng dan list belang, ada leader di sini, kita bisa buat leadernya. Kemudian di sini juga kita bisa buat dimensi dengan cara DLI enter, klik untuk menunjukkan tritisannya itu berapa senti gitu. Kalian juga bisa membuat DLI juga. Maaf terlalu cepat. Nah, saya hanya ingin memberikan sebuah informasi di sini bahwa tebalnya itu sekian gitu. Kita gunakan DCO enter, klik dan klik, dan kita rapikan. Kita rapikan saja seperti ini. Oke, dan selanjutnya mungkin itu saja sih. Dan kita buat leader, di sini ada, kita bisa copy, ini kita bisa beri nama Shopee, Shopee atau bisa beri nama dinding Shopee, klik dan tarik. Di sini ada Shopee, dinding Shopee, kemudian klik, kita letakkan bagian atapnya. Di sini ada genteng atap, kita copy lagi dengan cara CO enter, klik, gunakan tekan shift, kemudian klik bagian vertexnya, kemudian lepaskan shiftnya, kemudian klik bagian vertex yang warna merah ini, kemudian geser. Seperti itu caranya. Kita bisa gunakan di sini list pelang GRC, list pelang papan GRC, kemudian oke. Kita rapikan lagi seperti itu. Dan di sini ada genteng hubungan, kita copy saja dan kita beri nama genteng hubungan seperti ini, atau genteng nok juga nggak masalah agar tidak terlalu panjang. Kemudian kita stretch dengan cara S enter seperti itu. Saya ulangi, seleksi, S enter, klik dan tarik. Dan ini juga sama, S enter agar tidak terlalu panjang, kita bisa sesuaikan. Baik, dan kita beri nama, atau setelah itu bisa kita beri dimensi. Kita bisa copy dengan cara seleksi garis dimensi ini, kemudian kita copy dengan cara CO enter, klik, kita rotasi agar posisinya seperti ini. Setelah itu kita move, klik, dan kita sesuaikan garisnya agar lebih rapi lagi. Kita bisa menyesuaikannya dengan sama seperti yang di bagian tampak depannya. Dan di sini kita ratakan seperti biasa, gunakan garis bantu, kemudian pindahkan. Kalian bisa memindahkannya dengan cara S seperti tadi. Seleksi objeknya, seleksi, kemudian S enter seperti ini. Kita apabila sudah rapi, setelah itu buat untuk penamaan asnya. Kita buat awalannya dulu untuk patokan,
kemudian kita copy dengan cara CO enter, klik dan tarik. Kemudian di sini kita bisa klik, bukan di sini, maaf, klik, kita samakan dengan yang ada di Dana. Dan di sini kita bisa lihat ada 1, 3, 5, 7. Kita bisa ubah 3. Untuk kalian yang belum tahu cara pembuatan as ini, kalian bisa tonton di video saya, yaitu di pembuatan denah. Di situ ada cara pembuatan as ini. Jadi kalian tinggal 2 kali klik dan ubah namanya saja seperti ini. Kalian bisa lihat videonya di video saya tentang pembuatan denah. Baik, untuk selanjutnya kita beri nama tampak samping kanan. Di sini nomor gambarnya kita bisa ubah A02.2. Kemudian untuk skalanya kita bisa rapikan. Kita lihat di sini, kalian bisa lihat, kita bisa rapikan. Kemudian oke. Dan hapus saja garis yang tidak kita perlukan, dan pembuatan tampak samping sudah selesai. Selanjutnya pembuatan tampak samping kiri dan pembuatan tampak belakangnya, dan video untuk tampak samping kanannya akan saya buat di video tutorial saya berikutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan sekian dulu video tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.